Nisa Besi Tanggang dengan NIM A1D123034. Saya berperan sebagai guru model. Terima kasih. Halo, saya Siti Aminah dengan NIM A1D123037 sebagai murid. Halo semua, nama saya Wulandari dengan NIM A1D123039. Peran saya sebagai murid. Halo semua, perkenalkan saya Dini Alia Firda dengan NIM A1D123042. Di sini saya berperan sebagai anak murid. Halo, nama saya Rizky Ramadini dengan NIM A1D123047. Peran saya sebagai murid. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanif Kurniawan dengan NIM A1D123053. Di sini saya berperan sebagai anak murid. Halo semua, perkenalkan nama saya Jem Marhotala Panjaitan dengan NIM A1D123055 dan saya berperan sebagai anak murid. Jadi di sini kami akan menampilkan video pembelajaran geopolitik Indonesia. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, berikan kepada Wulandari pemimpin doa kita. Silakan maju ke depan. Baiklah, kita sudah mulai pelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut pelajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Aminah. Hadir, Bu. Yang kedua, Wulandari. Hadir, Bu. Ketiga, Dini Alia Firda. Hadir, Ibu. Keempat, Rizky Ramadini. Hadir, Bu. Kelima, Hanif Kurniawan. Keenam, Jem Marhotala Panjaitan. Hadir, Bu. Oke, kamu selalu di semangat ya. Jangan lupa orang yang baik-baik. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi satu lagu. Ada yang sudah tahu apa lagunya? Oke, jadi Ibu akan memberi nama kalian dan akan kita nyanyikan. Jadi lagu ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, jadi lagu kita pada hari ini itu mengenai politik bebas dan aktif. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa nada dari lagu ini? Tidak. Oke, jadi untuk yang tidak tahu bisa melihat ke papan tulis. Di papan tulis itu sudah ada lagu serta liriknya. Kalau tidak tahu kita mencoba sama-sama ya. Oke, kita akan mulai 1, 2, 3. Politik bebas dan aktif, politik Indonesia, bebas artinya tidak melihat negara manapun di dunia. Aktif artinya ikut serta di dunia, melaksanakan ketertiban, jaga perdamaian dunia. Oke, jadi cukup sekali aja kita coba. Nanti kita akan coba di lain kali. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari materi mengenai geopolitik Indonesia. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu geopolitik Indonesia? Tidak tahu. Oke, jadi memang ini tuh materi pertama yang akan kita pelajari. Jadi, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu geopolitik. Secara umum, geopolitik itu bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam bentuk kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Pengertian geopolitik, untuk yang kedua itu wawasan nusantara, dan yang ketiga itu teori geopolitik. Keempat itu ada hubungan geopolitik. Yang kelima itu perkembangan geopolitik Indonesia.
secara ideologi. Nah, untuk pengertian geopolitik secara ilmu itu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Untuk yang kedua itu ada geopolitik secara ideologi. Jadi geopolitik secara ideologi itu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan. Oke, timbangan lanjut materi yang kedua itu ada wawasan Nusantara. Itu ya sepatunya. Nah, untuk materi yang kedua itu ada wawasan Nusantara. Jadi Indonesia itu sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara itu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasar pada falsafah Pancasila. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga itu tentang teori geopolitik. Jadi karena pilihan kalian itu mengantuk dan kurang paham, jadi gua akan menyuruh kalian itu membaca atau mempelajari teori Russell. Jadi kita pada hari untuk membacakan teori yang pokok-pokok teori Russell. Pokok-pokok teori Russell disebut teori menunjukkan bahwa satu, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan saudaranya. Dua, kekuatan suatu negara harus mampu memadai pertumbuhannya. Tiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Empat, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas negara lain secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Oke, jadi ini itu teori yang pertama menurut Friedrich Russell. Oke, jadi kita akan berlanjut. Yang ketiga itu ada teori menurut Haushofer. Nah, jadi Haushofer itu mengungkapkan bahwa pokok-pokok teori Haushofer berdasarkan menganut teori yang bersifat ekspansionis serta rasial. Bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Jadi inti teori ini adalah yang pertama itu suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua itu kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Nah, yang ketiga itu beberapa negara di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat atau Jerman dan Italia serta Jepang di Asia Timur Raya. Nah, untuk yang keempat itu ada geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Yang kelima itu ada ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam dunia. Yang keenam itu ada geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Oke, jadi karena itu sudah selesai menjelaskan materi kita, jadi Ibu tidak tahu sebenarnya kalian paham atau tidak. Jadi untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dan sudah sejauh mana pemahaman kalian terkait materi ini, Ibu akan memberikan kuis simplik kok 15 pertanyaan. Baca Bu, bikin satu. Kalau satu ya pertanyaan anak. Kamu tahu tak Bu? Banyak-banyak buat buah, aku tahu buah. Kalau pertanyaannya tidak susah, ya Jawabannya tahu. ya kan Ibu yang mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, oke? Ibu akan membacakan pertanyaannya, bisa duduk sama kami sudah sudah. Ibu tulis di dalam Bu. Ditulis di
Kenapa aku mau bawa ini? Yang kedua nggak dia? Ini satu. Jangan aku SMP jangan. Jangan bicara. Ini saja. Ya. Oke, kita lihat satu. Apa? Oke, silakan duduk dengan tenang. Sebelum aku membacakan pertanyaannya, silakan dengar. Ada yang tidak punya pulpen? Saya Bu. Oke, jadi kamu ke sekolah tidak membawa pulpen. Itu artinya kamu tidak memperhatikan. Ibu kasih pinjam, oke? Sudah kita dimulai pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang pertama. Tuliskan pengertian geopolitik. Ibu ini sama dengan siapa Ibu? Enggak, tulis dulu soalnya nanti jawabannya di bawah sekaligus ya. Ibu akan kasih yang sekalian. Oke, siap ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu disebut apakah geopolitik di Indonesia? Lalu disebut apakah geopolitik di Indonesia? Disebut apa geopolitik Di Indonesia. Oke, pertanyaan yang ketiga itu tuliskan dua macam tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Ulang Ibu, proses sekali. Tuliskan dua macam tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sudah Bu. Oke, jadi tadi itu udah dijelaskan di depan ya. Nah, untuk yang terakhir ini sangat gampang. Kalau tidak ada yang bisa menjawab ini, kalian berarti tidak memperhatikan yang sudah dijelaskan. Jadi untuk soalan keempat itu ada tuliskan contoh sikap yang mencerminkan wawasan Nusantara di Indonesia. Contoh bisa di kelas. Jadi kita kalian untuk memberikan 3 contoh. Tidak ada yang boleh sama dan tidak boleh mencontek. Untuk waktunya 10 menit cukup. Tidak Bu, 1 jam Bu. 1 jam setelah pulang. 1 jam itu kepanjangan. Ayo, berapa menit? Kita bikin perjanjian Bu. 35. Yang menjawab ya, Ibu bisa jawabannya. Yang nomor 2 salah ya. Karena yang nomor 2 itu bagian ibunya punya temannya. Benar? Oke, kembali. Ini nomor 2 juga salah. Ini punya siapa ini? Ibu sudah melihat ini buku siapa? Saya Ibu. Jawaban kamu dengan jawaban dari punya juga salah. Tapi sepertinya sulit pertanyaan yang nomor 2 ini. Jawabannya itu Ibu. Pertanyaannya tadi itu disebut apakah geopolitik Indonesia? Sementara jawaban dari pertanyaan nomor 2 itu sudah disebutkan di nomor 4. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, bukunya akan dikembalikan pada pertemuan berikutnya. Untuk tugasnya di rumah tadi sudah memberikan di awal untuk menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada pertanyaan? Yang sempat muda dibayar Bu. Ya, sempat muda dan serta undang-undang. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menyuruh kalian maju ke depan satu-satu sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu wajib atau sebuah lagu wajib nasional. Oke, jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, karena Ibu sudah memaparkan materi dan kalian juga sudah mengerjakan soal yang berbeda. Untuk jawabannya nanti Ibu akan periksa siapa yang benar Ibu akan kasih bonus. Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Sudah hafal liriknya? Sudah Ibu. Oke, jadi Ibu akan menarik tanah air 1, 2, 3 ya. Tanah airku tidak lupakan.
jumpa.